Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Hayati. Saya berasal dari kelompok 4. Baiklah teman-teman semua dan Ibu, saya akan mempresentasikan tentang apa-apa saja prinsip dari etika bisnis tersebut. Sebenarnya ada 5 prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Apa sih prinsip otonomi itu? Prinsip otonomi adalah prinsip di mana ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, di mana dia harus bisa memegang kekuasaan secara efektif dan efisien agar perusahaan yang dijalankan bisa operasionalnya berjalan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu ada prinsip kejujuran, dan prinsip kejujuran merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kinerja perusahaan dalam operasional sebuah perusahaan. Kenapa demikian? Karena dengan kejujuran yang telah diciptakan, semua pekerjaan akan bisa diselesaikan lebih mudah. Contohnya saja dari perusahaan dagang, jika perusahaan tersebut jujur tentang barang yang akan mereka perdagangkan, maka konsumen akan senang dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya prinsip keadilan. Sekarang ada yang namanya prinsip keadilan. Apa sih arti dari prinsip keadilan tersebut? Nah, prinsip keadilan adalah prinsip di mana semua pekerjaan dibagi sama rata antara pekerjaan yang internal maupun eksternal. Kenapa demikian? Karena dengan adanya pembagian rata atas pekerjaan yang dilakukan, maka sebuah perusahaan akan bisa beroperasi dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Nah, maksud saling menguntungkan di sini adalah antara pihak perusahaan dengan konsumen. Kenapa demikian? Jika perusahaan ingin mendapatkan laba atau keuntungan yang baik, maka yang harus ditujukan yaitu kepada konsumen dengan barang dan kualitas yang terpercaya, bukan yang hanya abal-abal saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang namanya prinsip loyalitas. Ini adalah prinsip yang terakhir yang harus dimiliki juga oleh perusahaan dalam etika bisnis, yaitu prinsip loyalitas. Nah, dalam loyalitas ada yang dituntut adalah sebuah ketekunan seorang karyawan dalam menjalankan semua tugasnya, karena loyalitas sangat diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Baik itu kegiatan internal maupun eksternal, itu sangat dibutuhkan sekali, yaitu prinsip loyalitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Agustin, BP 2107247. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok 4, yaitu tentang penerapan etika bisnis di suatu perusahaan. Cara etika bisnis agar dapat berjalan dengan baik dalam penerapannya, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mendorong harus lebih terlaksananya transparansi di dalam semua kegiatan perusahaan. Yang kedua, dengan memberikan wejangan kepada bagian manajemen agar setiap pengambilan keputusan dilandasi dengan moral dan kepatuhan terhadap undang-undang. Yang ketiga, dengan meningkatkan kontribusi perusahaan agar secara lebih besar untuk terlibat di dalam perekonomian. Yang keempat, dengan mendorong seluruh karyawan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Dan yang kelima, menjalankan semua tugas yang menjadi tanggung jawab dengan baik dan tidak mengulur-ulurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan etika di dalam berbisnis. Yang pertama yaitu bersikap jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit, serta membutuhkan waktu yang lama. Contoh berikutnya yaitu menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat oleh mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau pakaian yang dengan warna mencolok. Kalau bisa, ditambahkan dengan parfum agar rekan bisnis nyaman dengan kita. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar,
mengandung unsur-unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Suatu perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, namun ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan suatu bisnis. Contohnya, perbuatan menipu dalam bisnis, antara lain menggunakan sumber daya atau bahan baku yang tidak layak untuk digunakan, mengurangi timbangan atau takaran, menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan, dan lain-lain. Kita harus tahu bahwa suatu bisnis jika dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan semua pihak dan pastinya suatu bisnis tidak akan berjalan secara maksimal. Banyak pelaku bisnis yang menjalankan bisnisnya tanpa berpikir bahwa etika sangat diperlukan. Kita perlu menciptakan etika bisnis, yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, dengan mengembangkan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, dengan menciptakan persaingan sehat dan mempertahankan jati diri. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi maju atau mundurnya perusahaan adalah penerapan etika di dalam bisnis tersebut. Karena setiap perusahaan mempunyai masalah yang berbeda-beda. Etika sebagai pembentuk kokohnya suatu perusahaan dan menciptakan nilai tinggi bagi suatu perusahaan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.